Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video tutorial penggunaan Sagi Jurnal dalam pembalik informasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mega Fitri Lestari. Saya dari kelompok 3, kelas A. Saat ini, saya akan memberikan tutorial penggunaan Sagi Jurnal dan kita akan belajar bagaimana sih cara mengoperasikan Sagi Jurnal dengan efektif untuk mencari dan menggunakan informasi yang akan mendukung aktivitas perkuliahan kita atau kehidupan sehari-hari kita. For your information nih, seri video tutorial temu balik informasi melalui Sagi Jurnal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pastikan kamu menonton semuanya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi kebutuhan informasi dan mengenai tutorial dalam mengoperasikan Sagi Jurnal dalam temu balik informasi. Terus kenapa sih kita harus melakukan temu balik informasi? Tentu saja hal ini untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan informasi kita. Tetapi sebelum itu kita akan melakukan identifikasi kebutuhan informasi dan kemudian akan kita terapkan di dalam Sagi Jurnal, sehingga kita nantinya akan mendapatkan informasi yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Nah, identifikasi kebutuhan informasi ada 3 step yang harus kita lakukan. Itu akan dimulai dari rumusan masalah, pengembangan query, dan formulasi query, yang kemudian nantinya akan kita masukkan ke dalam Sagi Jurnal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kita punya, atau kita tentukan keyword dan kata kunci dari topiknya. Nah, di sini saya akan menggunakan judul penelitiannya adalah pengaruh manajemen terhadap pengelolaan perpustakaan. Dari contoh judul penelitian ini, kita dapat manajemen dan perpustakaan ini akan menjadi query utama. Kemudian ada dengan query tambahan, yaitu pengaruh dan pengelolaan. Keyword ini kita gunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber informasi lainnya yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama dan 2 keyword tambahan, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang mungkin kurang spesifik atau kurang relevan. Oleh sebab itu, keyword-keyword ini butuh dikembangkan lagi. Nah, gimana sih cara mengembangkannya? Kita dapat mengembangkannya itu di step 2. Langkah kedua ini adalah mengembangkan keyword utama atau tambahan yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan keyword ada 3, yaitu menggunakan thesaurus mencari sinonim dan antonim dari keyword tersebut. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan thesaurus karena thesaurus itu bisa mengembangkan dan menemukan kata atau frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya di sini adalah manajemen. Sinonimnya itu adalah ada administrasi, tata laksana, tadbir, dan tata usaha. Terus hubungan kedua adalah hubungan hierarkis, yaitu ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik. Di sini saya menggunakan contoh perpustakaan dengan spesifiknya itu adalah perpustakaan sekolah. Dan hubungan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contohnya di sini adalah perpustakaan dan kearsipan. Kemudian kita akan berlanjut ke langkah ketiga atau step ketiga. Nah, setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kita punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan keyword. atau menyusun konsep query
Penyusunan konsep query ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebagai contohnya, kita tadi sudah punya dua keyword utama, yaitu manajemen dan perpustakaan. Nah, dua keyword ini bisa kita petakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Misalkan kita di sini menggunakan sinonimnya. Jadi manajemen itu sinonimnya adalah tata laksana, administrasi, tata usaha, dan tadbir. Sedangkan perpustakaan sinonimnya itu adalah bibliotek, persuratan, taman bacaan, dan taman pustaka. Selain sinonim, kita juga bisa memetakan keyword perpustakaan berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contohnya, perpustakaan merupakan institusi atau lembaga yang berhubungan dengan dua lembaga atau instansi lainnya, misalnya yaitu kearsipan dan museum. Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah kita temukan tadi, untuk mempermudahnya, kita akan membuat tabel query seperti ini. Dengan query utama sinonim dari manajemen, yaitu tata laksana, administrasi, tata usaha, dan tadbir. Untuk query duanya itu perpustakaan, dengan sinonimnya bibliotek, persuratan, taman bacaan, dan taman pustaka. Nah, tabel ini bisa kita gunakan untuk menjadi 5 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang relevan sesuai yang kita butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kita dapat memasukkan kata kunci manajemen dan perpustakaan. Apabila ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu tata laksana dan bibliotek. Atau kita juga bisa melakukan kombinasi dengan menyilangkan sesuai dengan pasangan, atau bisa juga dengan menyebutkan spesifikasi dari kebutuhan informasi loh. Misalnya, query perpustakaan ditambahkan dengan kata sekolah, sehingga menjadi perpustakaan sekolah. Kemudian kita akan langsung praktik ke dalam Sage Jurnalnya, bagaimana mengoperasikannya di dalam Sage Jurnal. Nah, sebelum itu, fitur and facilities-nya dalam Sage Jurnal ini ada 10. Yang pertama itu basic search, yang kedua auto suggestion, yang ketiga auto complete, yang keempat advanced search, yang kelima best course, yang keenam festive navigation, yang ketujuh federated search, yang kedelapan pagination, kesembilan actionable result, dan yang terakhir ada personalized. Nah, sekarang kita akan langsung ke Sage Jurnal. Pertama kita harus membuka Sage Jurnal. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi melalui 3 step tadi, langkah selanjutnya adalah berusaha memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Maka kita harus mencarinya melalui search engine atau portal-portal informasi. Nah, portal-portal informasinya ini salah satunya adalah portal Sage Jurnal sebagai salah satu portal jurnal terpercaya. Dalam Sage Jurnal terdapat beberapa menu. Yang pertama itu ada icon Sage Jurnal, yang kedua ada browse, ada resources, dan access option-nya itu ada sign in, institution, dan society. Kemudian di sini juga ada search box yang akan kita gunakan untuk memasukkan query. Kemudian menu selanjutnya yaitu browse journal by discipline atau browse journal A to Z. Jadi by discipline ini kita dapat mencari jurnal berdasarkan disiplin ilmunya. Dan A to Z ini kita dapat mencari jurnal dari seluruh disiplin ilmu dengan mengurutkan abjad. Kemudian di bawahnya lagi ada menu resources. Nah, resources ini terbagi menjadi author, librarians, editor, dan societies. Selanjutnya di sini ada most read. Artinya most read adalah jurnal atau artikel yang paling banyak dibaca. Dan sedangkan most cited adalah jurnal atau artikel yang paling banyak dikutip.
Kemudian selanjutnya ada news. News itu mengartikan berita-berita terbaru, dan open access itu adalah menjelaskan bagaimana cara open access di Sage Journal. Kemudian ada menu My Sage Journal. Jadi di sini menjelaskan keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melakukan sign in or register di Sage Journal. Kemudian di sini ada also from Sage Publishing. Jadi selain Sage, di sini masih banyak lagi jenis-jenis lainnya seperti Sage Campus, Sage Knowledge, Sage Research Method, dan lain-lain. Dan di paling bawah di sini ada Sage Journal. Sage Journal ini di bawahnya lagi ada menjelaskan tentang Sage Journalnya, tentang privacy policy dan lain-lain. Dan browse-nya juga di sini dijelaskan seluruhnya mengenai disiplin ilmu atau A to Z. Resources ini masih sama dengan yang atas, hanya saja di sini terdapat menu lainnya yaitu reviewers atau resources. Kemudian opportunities-nya adalah keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita menggunakan Sage Journal ini. Jadi, setelah kita mengenal menu-menu yang ada di Sage Journal ini, selanjutnya kita akan mempraktikkan formulasi kata kunci dengan fitur-fitur yang ada di dalam Sage Journal. Nah, fitur pertamanya itu adalah basic search. Basic search ini menggunakan search box yang ini. Nah, basic search ini merupakan search box yang hanya digunakan untuk satu kata atau frasa. Jadi misalkan di sini kita menggunakan library. Di sini saya belum selesai mengetik, lalu sudah muncul beberapa pilihan seperti artikel atau jurnal atau author. Nah, inilah yang disebut dengan auto suggestion. Dan kemudian ketika kita mengeklik salah satunya, maka itulah yang disebut dengan auto complete, yaitu secara langsung dapat terpenuhi kosakata yang kita butuhkan tanpa kita perlu mengetik seluruhnya. Nah, ini dari hasil kata kunci atau keyword yang telah kita masukkan. Kemudian, selain fitur basic search, auto suggestion, dan complete, itu ada fitur advanced search. Nah, untuk mengenal fitur advanced search, kita harus mengeklik yang ini. Dalam fitur ini, kita dapat memilih ingin memasukkan berdasarkan title, author, keyword, abstract, atau affiliation. Kemudian masukkan sesuai dengan pilihan awal. Misalkan kita di sini kita akan menggunakan keywords. Keywords kita itu adalah tadi kata kunci utama kita adalah library and management. Nah, untuk Sage Journal sendiri di sini menggunakan Boolean logic, hanya saja berbeda dengan Boolean logic di jurnal lainnya. Pada jurnal ini, Boolean logic tidak tertulis secara langsung atau jelas kita dapat memilih and, not, atau or, tapi di sini kita harus menuliskannya sendiri. Jadi ini untuk manajemennya kita juga menggunakan keyword. Nah, jika kita menggunakan dua query seperti ini, maka nanti akan muncul secara langsung itu berupa and, tetapi untuk menggunakan or atau not, kita harus menuliskannya sendiri. Misalkan di sini kita menggunakan keyword, lalu kita menggunakan full copy. Nah, perlu diingat di sini penggunaan Boolean logicnya menggunakan huruf kapital.
Kemudian di sini kita bisa memilih untuk publish in. Kemudian di sini kita juga dapat memilih tanggal. Ini saya memilih all date. Ini juga kita bisa, jika ingin jurnal-jurnal terbaru, kita bisa memilih 1 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir. Kemudian untuk range tahunnya kita juga bisa pilih. Nah, untuk access type-nya, ini kita bisa menggunakan all content, open access content only, atau only content to which I have full access. Tapi di sini saya menggunakan all content. Kita search. Nah, di sini terlihat boolean logiknya. Ketika tadi saya tidak menambahkan n, dia akan muncul sendiri n, dan or-nya ini seperti tadi yang sudah kita lakukan, yaitu dengan mengetikkan sendiri. Tampilan result di awal inilah yang disebut dengan best first. Mengapa best first? Karena ini adalah result pilihan yang sesuai dengan keyword yang kita pilih. Dan di sini kita bisa memilih berdasarkan relevance, date, most downloaded, atau most cited. Nah, untuk menemukan best first, kita harus menggunakan relevance. Artinya result yang muncul di awal tampilan ini adalah result-result yang sesuai atau yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Kemudian ada faceted navigation. Untuk faceted navigation, setelah melakukan pencarian di search box dengan sebuah query atau beberapa query tadi, lalu jurnal atau result yang muncul dirasa kurang relevan atau kurang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan, maka kita dapat melakukan faceted navigation, yaitu dengan refine search. Nanti akan keluar beberapa search box yang serupa. Nah, lalu kita akan memasukkan query lagi seperti yang dimasukkan pada awal tadi. Jadi misalkan kita ingin menghapusnya dan mengubahnya menjadi efek. Kita search lagi. Nah, di sini kita mendapatkan satu-satunya result yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian, dalam segi jurnal ini terdapat federated search. Nah, federated search ini dapat lihat ketika kita membuka jurnal dengan sebuah query, maka secara otomatis akan muncul seluruh result atau jurnal yang berasal dari berbagai database. Hal ini juga dapat kita lihat ketika melakukan browse by A to Z, yang mana tertulis bahwa yang akan terpanggil adalah seluruh jurnal atau result dari seluruh database. Kemudian, dalam segi jurnal juga ada pagination. Halaman ini dapat disebut dengan pagination. Dan segi jurnal sedikit berbeda dengan jurnal lainnya. Jika jurnal lainnya dapat diubah dengan menggunakan tampilannya menjadi lebih detail, maka di sagi jurnal ini tidak terdapat fitur tersebut. Hanya saja kita dapat mengubah berapa banyaknya tampilan result yang akan muncul. Kita dapat mengubahnya menjadi 50 atau bahkan menjadi 100. Kemudian ada fitur selanjutnya, yaitu actionable result. Setelah menemukan file atau jurnal yang kita rasa sudah relevan dengan informasi yang kita butuhkan, maka kita dapat mengunduhnya. Sebenarnya di dalam sagi jurnal ini, dalam penentuan resultnya memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu dengan jurnal yang tergembok, kemudian itu jurnal yang berwarna biru dan berwarna hijau. Ini untuk jurnal berwarna biru, dan ini untuk jurnal yang berwarna hijau. Jurnal yang berwarna hijau mengartikan kita memiliki kebebasan sepenuhnya. Kita dapat membaca seluruh jurnal tanpa melihat di PDF-nya.
kita dapat membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Kemudian kita juga dapat membukanya melalui PDF dan mendownloadnya seperti ini. Nah, untuk jurnal yang memiliki icon berwarna biru, ini artinya sedikit unik. Jurnal yang kita pilih dapat kita baca juga secara penuh, dan kita juga dapat melihatnya dan mendownload PDF-nya. Sama, hanya saja terdapat satu keunikan atau yang membuatnya berbeda dari icon yang lain. Pada jurnal yang memiliki berwarna biru, ini seperti sebuah sukarelawan. Kita dapat melakukan donasi ataupun jika tidak ingin pun tidak apa-apa. Dan di sini kita bebas untuk mengopi atau melakukan turunan materi, hanya saja dengan syarat kita mencantumkan sumbernya. Kemudian di sini kita juga diizinkan untuk mengkomersilkan jurnal atau artikel ini. Dan untuk yang berwarna biru sendiri, sebenarnya ada beberapa jurnal atau artikel yang memiliki tanda satu lagi, itu bulat, kemudian ada dolar dan tanda larangan, yang artinya kita juga bebas untuk melakukan copy atau redistribute atau membuat turunan dari materi tersebut atau mengadaptasinya, hanya saja jika jurnal tersebut itu tidak boleh dikomersilkan. Kemudian untuk icon yang terakhir yaitu icon yang tergembok, artinya kita tidak dapat membaca atau melihatnya secara penuh kecuali kita melakukan sign in atau register. Seperti ini, hanya abstraknya saja yang dapat kita lihat. Kita membutuhkan akses. Nah, akan tetapi terdapat cara ilegal jika kita sangat terdesak menginginkan jurnal tersebut, tetapi kita tidak untuk melakukan akses. Jadi yang pertama, kita harus mengcopy kode doi-nya. Karena di sini tidak bisa di-copy secara langsung, maka kita harus mengkopinya dari atasnya. Kita copy, kemudian kita dapat membukanya melalui gen.lib.rus.ej. Nah, kemudian kita cukup melakukan paste yang sudah tadi kita copy, kemudian sisakan hanya angkanya saja. Jangan lupa untuk memilih scientific articles. Kemudian kita klik search. Nah, jika halaman sudah seperti ini, kita tinggal mengklik yang paling atas, Skyhub. Nah, sekarang jurnal yang tadi tidak dapat kita baca, sekarang sudah dapat kita baca seluruhnya. Dan kita juga dapat mendownloadnya. Tapi ingat ya, ini hanya jika dalam keadaan terdesak, dan ini adalah ilegal. Kemudian pada fitur terakhir yaitu personalize. Personalize artinya kita akan mendapatkan service atau fasilitas personalize jika kita melakukan register atau sign in. Nah, hal ini kita dapat lihat di menu My Sage Journals, yang mana artinya ketika kita melakukan sign in atau register, kita akan mendapatkan notifikasi dari jurnal-jurnal atau koleksi yang paling up to date. Dan kemudian kita akan selalu terkonek dengan akses perpustakaan, dan kita juga dapat membuat list favorit jurnal, dan kita dapat memanage search alerts kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin saya cukupkan untuk video mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi dan menerapkannya dalam praktik temu balik informasi melalui Sage Jurnal ini. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan dari awal serangkaian aktivitas pencarian dan
penggunaan informasi. Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman semua. See you in the next video. Thank you.